Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, saya berada di Asif Karim Farm, peternakan kecil skala rumahan ayam kampung Sentul, yang beralamat di Dusun Sukahurip, RT 4 RW 3, Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Seperti biasa, sebelum saya mereview, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, yang turah-turah, dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, yang selanjutnya mari kita review tentang aktivitas dan rutinitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Kebetulan sekarang sedang azan, jadi saya di break dulu ya. Tahunnya masih mahal banget nih. Setengah. Oke, yang selanjutnya mari kita review. Kemarin ada yang komen, Mas Medi, ada yang komen, kenapa sih ngaduknya kok lama banget, kayak kurang kerjaan katanya. Jawabannya gimana, Mas Medi? Biar tercampur rata. Biar tercampur rata katanya rekan-rekan semuanya ya, para bolo. Jadi kenapa mengaduknya ini lama? Karena ini bahan-bahannya tidak hanya satu campuran saja, tapi banyak campuran, sehingga biar tercampur dengan rata. Emang bahan-bahannya apa aja sih, Mas? Ada layer merupakan jadi, ada konsentrat, kemudian ada dedak atau bekatul, ya, dan pakan hayati. ada pakan hayatinya juga. Hijauan. Hijauan ya. Terus tadi itu ada putih-putih apa, Mas? Oh ya, mineral. 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 Untuk apa, Mas, mineral itu? Untuk memperlancar telur. Oh, biar produksi bagus ya. Bagus ya. Nah, itu bolo rekan-rekan semuanya. Jadi kenapa Mas Medi mengaduk-aduknya itu lama? Karena perhatikan, kalau misalnya tidak dicampur sampai bawah mengaduknya, itu kadang hijauannya tidak tercampur dengan baik. Emang hijauannya apa aja sih, Mas? Yang sekarang ada itu apa? Azola.
Oh, hanya azola aja. Nah, Biasanya hijaunya pakai apa aja, Mas? ada kangkung, ada bayam, ada kelor, ada beluntas, ada rumput odot. Pokoknya sayuran yang bisa dimakan sama kita bisa sama ayam. Oh, gitu. Ya. Ini sayurannya difermentasi dulu apa enggak? Fermentasi. Fermentasi ya? Iya. Fermentasinya itu gimana maksudnya? Disimpan dalam tong ini yang kayak tadi. Nah, Simpan dalam tong berapa lama, Mas? 3 kali 24 jam. 3 kali 24? 3 kali 24 jam bisa dipakai. Dikasih apa? M4 4 aja cukup? ya, Tanpa molase nggak apa-apa? nggak apa-apa. Kenapa kok bisa? Pakai M4 aja udah cukup. Oh, 4 aja cukup. Yang penting kan hasilnya. Nah, ini Mas Medi, ini kan habis dicampur setelah rata seperti Mas. Tapi Ya. kan posisinya masih kering kelihatannya nih. Kita campur sedikit air Ini air apa? Air putih? air putih bersih. Biasanya air jamu. Oh, biasanya air jamu. Kebetulan yang jualannya belum buka. Belum buka, jadi belum buat ya? Belum buat. Kenapa belum buka, Mas? Masih lebaran? Masih hari raya. Oh, masih hari raya katanya. Jadi toko jamunya belum buka. Jadi Mas Medi belum buat air jamu. Ini biasanya pakai air jamu ya? Iya, besok insya Allah. Jadi rekan-rekan semuanya, untuk mencampur pakan ini biar tidak terlalu kering dan enak dipatuk oleh ayam, itu menggunakan air jamu biasanya ya. Iya. Air jamunya emang bahannya apa aja, Mas? Ada kencur, ada jahe, ada temulawak, ada buah mengkudu, terus gula merah, non Gula merah. Pakai kunyit juga enggak? pakai kunyit juga Oh. ya. Bawang putih Bawang putih. Bahannya berapa itu? 1/4 kilo Seperempat kilo semuanya. semuanya kecuali gula sama Buah mengkudu. mengkudu. Emang gula berapa banyaknya? gula 1 kilo. Gulanya 1 kilo. Buah mengkudunya Buah mengkudu 1 kilo. 1 kilo. Itu airnya berapa banyak, Mas? Untuk 20 liter air matang. Air matang. Ya. Berarti airnya direbus dulu ya? Iya. Kalau pakai air pam bisa nggak, Mas? Atau air biasa? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya. Oh. Kurang awet. Itu bisa tahan berapa lama air jamunya, Mas Medi? Sekitar setengah bulan Setengah bulan. Sampai habis ya? sampai habis. Kalau misalnya belum habis, tapi bahan jamunya masih ada, bisa tambahin air nggak? Bisa kita timpa lagi. Jadi apa lagi tanpa ditambah bahan lagi? Enggak. Seperti itu ya. Ini penampakan bahan-bahan hijauan campuran yang sudah diaduk sama Mas Medi dan siap dikasihkan ke ayam kampung Sentul ya. Ini ayam Sentul ini makannya sehari berapa kali, Mas Medi? 2 kali. 2 kali ya? Ya. Sehari makan 2 kali, pagi dan sore atau jam berapa, Mas? Kalau pagi jam 7, kalau sore sekitar jam 3. Jam 3. Berapa banyak makannya, Mas, ayam Sentul ini? 1 ayam, Heeh. 1 on. 1 ayam 1 on. Nah, Seharinya? sehari Sehari 1 ayam itu 1 1 on. on. Berarti dibagi 2, Mas, pagi dan sore. Iya. Oh, 500 gitu gram, ya. 100 gram. Berapa? 500 gram. 500 gram. Itu 1 on itu campuran setelah pakan diracik atau bahan-bahannya semuanya 1 on, Mas? Setelah diracik. Setelah diracik itu 1 on. Iya. Oh, berarti rekan semuanya ayam Sentul itu makannya per hari 1 on. Per kandangnya itu kalau misalnya ayamnya isinya 1 betina jantan, berarti ini 1 on setengah ya? 1 on setengah. Karena seharusnya itu 3 on, karena sudah dibagi 2 pagi dan sore, jadi 1 on setengah guys ya. Ini varian dan jenisnya ayam kampung Sentul di Asif Farm itu lengkap. Jenisnya ada Sulangi dan Jatiwangi Pajajaran, tapi variannya ada yang debu, ada lebu, ada jambe, ada batu, ada geni, ada omas, ada pituinya juga ya. Nah, ini Mas Medi yang selalu memberikan pakan di Asif Karim Farm, meracik, membersihkan dan seterusnya lah. Ini pokoknya Mas Medi totalitas sekali ini. Oh iya, rekan semuanya, kata Mas Medi, karena tadi toko bahan-bahan yang membuat jamu itu masih pada tutup karena masih lebaran, saya pribadi Asif Karim Farm minta maaf, mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan perkataan dari perilaku yang salah, baik itu disengaja atau yang tidak disengaja. Pada rekan-rekan semuanya, silakan yang mau pada komen untuk perbaikan channel kami, perbaikan kandang kami, perbaikan peternakan kami welcome. Dan silakan juga yang mau
berinteraksi langsung atau konsultasi atau ngobrol bareng, ngopi bareng di kandang hasil paring farm yang beralamat di Dusun Sukahurip RT 4 RW 3 Desa Langsari, Kecamatan Langsari, Kota Banjar. Silakan hadir. Rekan-rekan semuanya, ayam kampung sentul itu di tempat kami ada sebanyak 30 paket. 30 paket itu dibagi menjadi 2 kandang, yaitu kandang yang 12 paket ini, kemudian ada yang kandang 18 paket. Satu paket itu 4 betina 1 jantan. Di dalam ukuran kandang lebar itu 1 meter, panjangnya 1,25 meter. Nah, ini saya isi satu kandang itu 1 betina 2 jantan. Karena kami kandang yang 18 paket itu belum ada betinanya, tapi jantannya sudah ada. Sehingga kami ambil betinanya dari kandang yang 12 paket ini. Dan alhamdulillah setelah sekian lama kami 4 bulan mabung tidak bertelur, hari ini dan kemarin-kemarin juga sudah mulai bertelur. Dan nanti akan saya sepil bahwa ayam kami sudah bertelur dan sudah masuk mesin tetas. Saya akan ikutin terus ini Mas Medi. Ikutin Mas Medi nih. Oh ya. Ini adalah penampakan kandang yang 12 paketnya. Ini variannya yang varian debu. Ini tempat pakainya saya simpan di luar agar mudah dibersihkan. Dan tempat minumnya saya simpan di dalam. Oh, ya, itu menggunakan nipel. Jadi kami tidak harus membersihkan tempat air minum setiap hari. Paling yang dibersihkan itu tempat makan pakannya dan tidak susah. Ini medianya saya menggunakan limbah gergaji dan abu sekam padi sisa pembakaran bata merah. Dan kandangnya tidak bau sama sekali, guys. Ini yang varian debu sama. Nah, ini yang varian geni, guys. Oh, ini varian geni. Nah, kemarin bertelur juga. Dan ini yang varian omas, guys. Oh, alhamdulillah hari ini sudah bertelur juga. Nah, ini yang varian geni juga. Oh, ya. Kalau ini yang varian debu. Oh, mantap nggak? Mantap. Dan ini adalah yang varian kandang yang 18 paketnya. Nah, ini toren air minum. Saya tidak menggunakan toren, tapi ini menggunakan tempat minimalis. Harganya juga murah. Ini paling sekitar 50.000. Saya isi air biasanya 1 hari 2 kali 4 jam itu sekitar 4 ember ini dan habis. Dan hari ini harus diisi kembali. Saya alirkan menggunakan paralon ini ukuran 3/4. Saya langsung alirkan masuk ke dalam kandang. Nah, ini ya, terus saya alirkan. Oh. Perbedaannya kandang yang 12 paket dengan 18 paket adalah kalau yang 12 paket itu yang sebelah sana itu kandangnya itu saling membelakangi. Kalau yang ini saling berhadapan sehingga lebih mudah, lebih enak ketika memberikan pakan. Nah, ini ayam kami. Oke, rekan semuanya jangan lupa untuk like, share, komen ya, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Sukahurip Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Ini varian di sini malah lebih banyak, lebih lengkap nih. Ini ada yang debu, ada yang lebu, ada jambe, ada omas, ada batu, ada geni di sini nih. Ada yang pituin juga. Ini ayam sebelah sini pindahin kemana, Mas Medi? Hah? Bersihin kandangnya. Oh, dibersihin. Oh. Saya lebih dekat lagi ke Mas Medi. Kalau mindahin yang bertelur, mandan hati-hati, Mas. Iya. Takutnya stres. Pas mindahnya pas lagi kasih makan. Oh gitu. Iya. Kan yang ini nih. Oh, berarti kalau mindahin yang kelas sedang dikasih pakai itu enggak kabruk-kabruk enggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Iya. Ini yang varian omas, guys. Nih, omas nih. Oh. Ayam kampung sentulnya varian omas. Mantap lah, guys. Mantap lah, Masya Allah. Oh. Ini hijauannya tadi itu Mas Medi menggunakan azola. Dan alhamdulillah nanti ini akan habis, guys. Ini tempat minumnya. Jadi ketika air minumnya seperti ini kan tuh. Nanti airnya akan keluar ini airnya tuh, ya. Ayam juga sudah tahu. Nah, ini juga sama. Oh. Ini varian jambe, guys. Kalau yang varian omas itu liatin, perhatikan. Ada tombelnya, tombel sampai bawah, dan mahkotanya juga mengerikan, guys. Ini yang buat tampilan cantik ayam kampung sentul ini. Ya. Ini varian jambe. Ini varian debu, guys. Ini varian debu.
Ini varian jambeknya. Ini varian jambek. Oh, mantap. Itu yang petirnya debu. Debu apa lebu? Ini sama, ini varian jambek. Kalau jambek itu lebih banyak warna merahnya. Nah, ya. Ini sulangi. Oh. Ini yang varian batu, guys. Oh, ya. Varian batuknya. Masya Allah. Pokoknya kita jalani aja prosesnya, ikuti alurnya, insya Allah pokoknya berhasil. Rekan semuanya yang ingin peternak ayam kampung sentul, saya kasih tahu bahwa ayam sentul itu adalah ayam kampung asli dari Ciamis, Jawa Barat. Gennya dari Ciamis, Jawa Barat. Peternak itu sangat mudah dan praktis, ekonomis dan irit pakan. Kenapa irit pakan? Karena ayam sentul itu makannya sehari itu 1 on per ekor per hari, dibagi 2, pagi dan sore hari. Paginya 50 gram, sorenya 50 gram. Kenapa irit? Karena dari 1 on itu yang 50%-nya itu adalah hayati atau hijauan yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan, seperti ada daun singkong, daun talas, daun ubi, daun bayam, daun katuk, ada rumput azolla, ada daun kelor, kemudian ada indigo vera, ada rumput odot juga yang biasa buat kambing, ya, itu bisa dimanfaatkan, bisa dicacah menjadi satu dan difermentasi. Itu 50% dari 1 on. Kemudian 30 gramnya itu adalah dedak atau bakatul, ya. Kemudian nanti yang 10 gramnya itu layer atau pur pakan jadi khusus ayam bertelur. Kemudian yang 10%-nya baru konsentrat. Jadi ayam sentul ini sehari itu makan pur dan konsentratnya hanya 10 gram. Jadi layernya 10 gram, konsentratnya 10 gram. Bayangkan saja, kalau 1 hari itu 10 gram, berarti kalau 1 bulan sekitar 300 gram atau 3 on. 3 on ya, per ekor per bulan. Jadi kalau sampai 3 bulan itu sekitar 1 kilo, guys. Jadi kalau kalian mau peternak ayam sentul itu diperkirakan biaya pakan itu sekitar 1 kilo per 3 bulannya, ya. Berarti 1 kilo pakan itu di harga sekitar 8.000-9.000. Sedangkan nanti di harga jualnya tuh ayam kampung sentul per kilonya di harga 37.500 yang masih kotor. Kemudian dedaknya itu kalau misalnya per hari itu 30 gram, berarti sebulan itu sekitar 900 gram atau 1 kilo. Kalau 3 bulan berarti 3 kilo. Kita dihitungnya 2 bulan ya. Kenapa? Karena 1 bulan pertama itu belum menggunakan dedak atau bekatul. Berarti dedaknya itu selama 3 bulan itu 2 kilo. 2 kilo itu kalau per kilonya di harga 3.500 berarti sekitar Rp7.000. 7.000 tambah tadi pakan layarnya itu sekitar 1 kilo. Berarti berapa? 7.000 ditambah 9.000, 16.000 operasional. Jadi keuntungannya ada sekitar berapa persen? 60%. 60% ya. 60% itu kalau misalnya ayamnya itu kita membesarkan sendiri dari mulai ayam bertelur kemudian dibesarkan. Kalau misalnya ayam kita itu beli tadi biaya operasional sekitar 16.000, kalau beli DOC itu 10.000 berarti sekitar 26.000. 26.000 itu nanti dijual di harga 37.000 per ekor per kilo. Oh, per kilo ya, bukan per ekor. Berarti ada keuntungan sekitar berapa? 26.000 ke 37 ada sekitar 4.000 tambah 11.000. Ada sekitar 11.000. Ya, itu kalau DOC-nya beli. Kalau kita DOC nggak beli berarti ada keuntungan sekitar 11 tambah 10.000 ada 21.000 keuntungannya ya. Jadi makanya rekan semuanya kalau ingin peternak ayam kampung sentul itu kita harus membeli indukan saja ya. Ya boleh saja kalau misalnya mau membeli DOC tapi skalanya banyak.
Nah nanti siklusnya itu kita mau jualnya itu per 3 bulan sebagai pedaging, atau jual DOC juga bisa, atau jual indukan juga bisa, atau bibit. Kalau bibit itu ngitungnya per minggu itu adalah 12 hari. Nah itu rekan semuanya. Untuk itu ketika sudah dikasih pakan itu langsung macek ya. Ayam Stur itu mah tidak malu-malu, di depan orang pun bisa macek. Namanya juga hewan lah ya. Beda kalau misalnya bukan hewan. Kalau manusia kalau macek kok di depan orang itu namanya tidak punya malu seperti hewan ya. Masya Allah. Itu barusan sudah saya jelaskan sedikit tentang hitung-hitungan ketika beternak ayam kampung Sentul. Jadi ketika beternak ayam kampung itu kita bisa jual DOC, kita bisa jual ayam pedagingnya, kita bisa jual juga ayam indukannya. Jadi lebih banyak. Semakin banyak kita itu punya indukan, semakin banyak peluang untuk bertelur, dan semakin banyak peluang kita untuk menghasilkan uang. Kita tinggal mau dibuat siklus gimana, mau per 10 hari, mau per 20 hari, mau per 1 bulan nanti jualnya. Tapi setelah 3 bulan ya guys. Setelah 3 bulan itu kita bisa jual bibit indukan, kita bisa juga jual pedaging. Tapi kalau kita mau siklusnya jual DOC, berarti nanti per 5 hari setelah tetas pertama itu kita bisa jual DOC, karena per 5 hari itu nanti akan menetas telurnya ya. Nah, harga DOC itu kalau yang buat calon bibit itu adalah 12.000, kalau untuk calon pedagingnya adalah 10.000 per ekor. Nanti kan saya kasih tahu. Rekan semuanya, kalau ingin beternak ayam kampung Sentul itu, pertama harus perhatikan adalah safety yang tinggi agar ular itu tidak bisa masuk, atau ayam tetangga nggak bisa masuk, atau hama lain seperti benyawak, nggarangan, belacan, buaya darat nggak bisa masuk. Kemudian sirkulasi udaranya, ventilasi udaranya bagus. Jadi kalau misalnya ada udara masuk, ada juga ruangan untuk udara keluar. Usahakan kandang itu menghadap ke arah timur. Jadi kalau pagi itu kandangnya terkena sinar matahari, terkena sinar ultraviolet, dan bakteri akan mati jika terkena sinar ultraviolet, dan kandangnya akan bersih dan bisa membantu kesehatan ayam juga dan tubuh ayam. Kemudian jangan lupa bersihkan kandang setelah selesai memberikan pakan, baik itu kandangnya atau alat atau tempat yang digunakan untuk memberikan pakan. Kemudian semprot disinfektan secara rutin minimal seminggu sekali. Jangan lupa disinfektan itu banyak sekali di toko-toko peternakan. Kemudian mau meracik sendiri juga bisa, mau menggunakan alat tradisional seperti pakai daun suruh ya, suruh itu bisa. Kemudian vaksinasi rutin dari mulai tetes mata, melalui tetes mata setelah usia 0 sampai 1 minggu. Kemudian vaksinasi cacing itu melalui pakan. Kemudian untuk ND itu harus pakai suntik AI1 AI2 itu sampai 5 kali itu suntik juga. Itu biasanya pakai Menteri Peternakan atau PPL ya, itu gratis. Dan ini adalah Mas Medi. Sedang apa Mas? Pindahin pur. Pindahan pupur apa ini? Oh ini pakan jadi ya? Ya. Ini pakan jadi guys, sedang dipindahkan sama Mas Medi, khusus ayam petelur ya. Ini satu karungnya isi berapa kilo Mas? 50 kilo. Isi 50 kilo. Oh. Harganya berapa Mas Medi? 357 untuk satu karung isi 50 kilo ya? Ya. Ini bisa berapa hari Mas habis? 2 bulan. 2 bulan guys tuh. Satu karung ini 50 kilo itu habis selama 2 bulan untuk ayam sebanyak 30 paket. Satu paketnya 4 betina, 1 jantan. Bayangkan berarti ada 150 ekor. 150 ekor itu selama 2 bulan menghabiskan satu karung. Satu karung apa namanya? Pakan pur layer atau pakan jadi. Termasuk ya konsentrat ya. Oh dedaknya ini. Nah ini dedak namanya. Dedak atau bekatul. Pilihlah dedak yang berkualitas, yang halus, yang bersih ya. Kemudian ini adalah layer ya Mas ya. Layer. Ya. Kalau yang konsentrat seperti apa Mas? Apakah ada perbedaannya dengan konsentrat itu seperti apa? Ada. Bedanya apa coba?
ada jagungnya. Hah? Oh, nggak ada jagung. Oh, kalau kosong itu nggak ada jagungnya, dan beda ya. Beda. Kayak bau-bau ikan ya. Bau ikan ya, tepung. Banyak proteinnya berarti. Nah, itu. Nah, ini wangi. Dan baunya wangi katanya. Itu dari merek Sido Agung. Sido Agung. Tuh mereknya apa? Dari PT Sido Agung nih. Ya kan semuanya. SA 58331-1 Tuh, ya. Itu layer for pakan jadi untuk ayam petelur. Itu bisa digunakan untuk ayam sentul. Oke, saya lanjut untuk sepil telur ya. Nah, permisi Mas Medi, saya mau nyepil telur ini. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk air jamu tongnya. Ini isi kapasitasnya 80 liter. Kalau ini 120 liter untuk hijauan yang kami fermentasi. Dan ini adalah telur yang sudah masuk mesin tetas dan siap bertelur menetas. Masya Allah, ini sudah masuk 4 kali ya Mas? Sudah masuk 4 kali ya? 4 kali ya? Udah masuk 4 kali. Tuh. Kemarin sore itu masuk 6 butir telur, alhamdulillah. Kalau yang atas itu kemarin, yang pertama itu 7 butir, alhamdulillah fertil semuanya. Yang kemudian yang kedua itu 9 butir, yang fertil 7 butir. Yang ketiga itu 7 butir fertil semuanya. Jadi tahu fertil enggaknya itu kita cek di sini. Oh, nanti di sini itu ada lampunya. Setelah telur itu masuk ke mesin tetas selama 5 hari itu, nanti kami ambil, kami cek di sini. Ya, fertil apa enggaknya. Kalau fertil berarti dimasukkan lagi ke dalam mesin tetas, ditunggu selama 15 hari kemudian nanti akan menetas. Nah, kalau nggak fertil berarti akan kami goreng saja ya. Ini mesin tetasnya kapasitas 200 butir guys. Jadi kami sengaja membeli mesin tetas otomatis itu agar tidak setiap hari, setiap jam itu kami membolak-balikan telur. Nah, ini hitungan suhunya itu di angka 35,5 derajat Celcius. Nah, nanti ketika sudah di titik 35,00 itu akan menyala kembali, menyala sampai 37 derajat dan dia akan turun lagi. Seperti itu ya. Dan ini adalah telur yang kami tadi ambil tuh. Ada 2 kandang dan 2 butir telur. Karena satu kandangnya itu tadi ada yang 1 betina, 1 jantan, dan ada yang 2 betina, 1 jantan. Alhamdulillah sudah mulai bertelur kembali. Kami sudah mengalami masa molting. Selama 4 bulan kami full memberikan pakan. Dan ini adalah kandang pembesaran kami yang kemarin sempat full ayamnya penuh. Dan alhamdulillah sudah sold out kemarin sebelum lebaran. Oh ya, per kandang itu kemarin saya isi sekitar ada yang 60 ekor, 70 ekor, ada yang 50 ekor, ada yang 40 ekor. Pokoknya ini penuh. Ini ukuran kandangnya 2,5 kali 2,5 ya. Medianya sama, itu tadinya ada abu, kemudian abu sekam padi, ada limbah gergaji, ada kapur dolomita juga. Sirkulasi udara sangat bagus di sini dan indah dipandang mata. Nah, ini ada pohon temulawak guys. Temulawak ini kami gunakan biasanya untuk membuat jamu, dan kami kemarin menyisakan 1 butir 2 butir saya tanam, ternyata jadi ya. Tuh. Oke rekan semuanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Sekali Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Penampakan ayam kampung Sentul, jenisnya sulangi, variannya debu guys, liatin jaluknya mengerikan sekali tuh. Itu panjangnya ada sekitar 5 cm tuh, lebih kayaknya 6 cm. Lancipnya bagaikan apa tuh ya, perhatikan, keren tuh ya. Nah ini jenis Jatiwangi Pajajaran, variannya lebu guys. Liatin ya, tuh jaluknya, tahu jaluk guys. Pokoknya jangan berani-berani dengan ayam Sentul. Itu siap menerkam, perhatikan ya, siap menerkam. Jaluknya keren gak sih? Keren. Wah, petarung asli dari Ciamis, Jawa Barat, ayam kampung Sentul, ayam Ciungwanara ya. Ini yang parent stock, bukan yang breed parent. Pokoknya ini mantap. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang sudah like, share, komen, dan subscribe ya, yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa kami berpesan, lagi-lagi berpesan nih kepada Mas Hendy yang ada di Cihaur Beti, ayo gaskeun pokok nama nyen kandangna, jangan lama-lama ulah lila teuing pokok namanya Mas Hendy yang ada di Cihaur Beti, yang sekarang merantau di Kalimantan katanya tuh, sedang merantau dan sedang membuat kandang. Sudah lama buat kandang, udah berapa bulan tuh belum jadi-jadi ya. Kemudian buat Mas Nanang yang ada di Menganti, selalu bersemangat, tetap semangat Mas Nanang, jangan kasih kendor ya. Kita saling bertukar pikiran, kita saling-saling saja ya, kita ngopi bareng lah pokoknya. Kemudian Pak Hendro yang ada di Depok, yang sedang dinas di Tambun katanya, di kantor pusat, silakan kita berkarya bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.